Oke, Ren, udah siap, Ren? Yuk. Halo Bu Ayo. Mardiana, selamat sore. Malam, Pak. Malam ya. Oh, sendirian? Eva mana, Eva? Masing-masing. Eva. Oh, masing-masing. Oh, siap. 86. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai kebaktian kita pada malam hari ini. Seperti biasa, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Baik, mari bersama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219, baitnya yang pertama saja. Di saat ini kuangkat tembang sebagai nyanyian pembuka kita. Sorry. Di saat ini 219 Bung Randy. Saat ini kuangkat tembang. Sebentar, mungkin sedang ada masalah. Ada masalah, Bung Randy? Syukur padanya, kasih engkau, kita bersama akan saling berbalas-balasan dalam pujian Mazmur 84 bait yang kedua sampai keempat. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena menemukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Amin. Kita akan mendengarkan perenungan firman, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 165 bait pertama, Janji yang Manis. Yang manis kau tak lupakan, ambil lagi jiwaku walau
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Bapak Pendeta. Silakan Pak. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam realitas kehidupan kami, bahkan ketika kami masih harus berhadapan dengan pandemi dan juga wabah virus corona ini, boleh merupakan sebuah tantangan bagi kami. Sehingga selain kami harus menjaga diri, menjaga kesehatan, dan kami yakin juga bahwa penyertaan Tuhan itu yang kami harapkan. Dan biarlah firman yang diberitakan saat ini juga boleh jadi pegangan bagi hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, dan biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami semua dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama merenungkan pembacaan Alkitab kita dari kitab dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ke-32. Kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ke-32. Lembaga Alkitab memberikan judul di sini, Manusia Baru. Begini katanya. Sebab itu kukatakan dan kuteguhkan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran yang kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat memberi sesuatu kepada yang kekurangan. Janganlah ada perkataan kotor dari keluar mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, sebab kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kamu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosana. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah ayatnya yang ke-28. Ayat 28 begini, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah iklan. Sebuah iklan yang mengatakan Anda bekerja keras
Anda akan menikmati keberhasilan yang kecil saja. Bahkan mungkin Anda akan mati dengan kesia-siaan. Tapi ketika hidup, nikmatilah hidup. Dengan berjalan dan berekreasi ataupun juga pergi ke tempat-tempat di mana kemana Anda senang. Saudara, ini adalah sebuah iklan dari Biro Perjalanan atau Biro Wisata yang biasa memandu orang untuk pergi wisata. Kata-kata itu nampaknya benar. Ya, ketika orang bekerja dan banyak orang bekerja dengan jenuh. Orang pun juga bekerja dengan lelah. Dan orang pun juga memang bekerja keras, lalu kemudian bekerja pun juga dengan hati yang tidak sejahtera. Kadang-kadang itulah hidup. Ketika kita bekerja, kita pun juga mengeluh. Dan ketika kita bekerja, kita pun juga mungkin bersungut-sungut karena beratnya pekerjaan. Tetapi kalau kita tidak punya pekerjaan alias nganggur, maka itu pun juga menjadi sesuatu beban yang baru bagi kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu apa sih artinya pekerjaan? Gitu ya, dari sejak kitab Kejadian diciptakan, Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkannya di Taman Eden supaya mereka mengusahakan taman itu. Dan supaya mereka mengelola taman itu. Artinya dengan mengusahakan dan mengelola itu, maka dia harus bekerja. Dia harus melakukan sesuatu. Dia harus berjerih juang. Dan dia mungkin harus berlelah-lelah untuk mengelola atau mengatur taman itu dan memanfaatkan taman itu sehingga Taman Eden itu sungguh-sungguh memberikan sukacita dan kesejahteraan bagi mereka. Jadi di satu pihak pekerjaan bukan sekedar atau sebuah hukuman yang membuat kita menjadi lelah. Tetapi pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Yang sejak awal Tuhan memang sudah menganugerahkannya. Sejak awal Tuhan memang sudah menyuruh. Sejak awal Tuhan memang sudah memberikan beban kepada setiap orang untuk melakukan tugas dan pekerjaan. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca secara sungguh, maka firman Tuhan mengatakan, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Semua orang punya tugas. Semua orang punya bagian. Dan apa yang ditugaskan tidak menjadi lebih daripada yang lainnya. Bahkan peran kita di rumah sebagai ibu rumah tangga pun juga adalah sebuah pekerjaan yang begitu terhormat dan hebat di samping pekerjaan atau tugas-tugas lainnya. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, maka Tuhan mau menyatakan, ya ketika orang bekerja, maka orang bekerja bukan sekedar untuk memperoleh hasil. Maksudnya untuk punya penghasilan. Ya, jangan pernah kita pun juga melihat pekerjaan untuk kemudian diarahkan untuk mendapatkan upah. Saudara, ini etikanya Kristen ini rada ideal. Ya, rada ideal. Jadi kalau orang Kristen bekerja itu, jangan dulu berpikir berapa gajinya. Kalau orang Kristen bekerja itu, jangan dulu berpikir berapa penghasilan yang akan dia dapat. Karena kalau kita sedang melamar, apa yang ketika kita pergi melamar ke perusahaan, apa yang kita cari? Apakah saya sedang melamar penghasilan? Apakah saya sedang melamar gaji? Enggak. Saya sedang melamar pekerjaan. Jadi yang kita minta itu adalah pekerjaan. Yang kita cari itu adalah pekerjaan. Dan pekerjaan itu, saudara, adalah cara kita menyatakan, mengaktualkan anugerah berkat Tuhan, talenta yang ada pada kita. Jadi pekerjaan itu adalah menyatakan talenta untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang kekurangan. Ya, supaya apa yang kita lakukan
apa yang kita kerjakan bisa menutup kekurangan orang lain. Karena itu saudara, prinsipnya pekerjaan Kristen itu adalah melayani. Ya, melayani. Barang siapa yang mau menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa yang mau jadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Karena itu saudara, apa yang dikerjakan dan apa yang kita lakukan bukan semata-mata berapa penghasilannya. Tetapi yang kita kerjakan dulu adalah bagaimana kita menyatakan karunia Tuhan, menyatakan anugerah Tuhan, menyatakan talenta yang Tuhan beri. Karena itu saudara, giat kegiatan kita, usaha kita, perjuangan kita adalah selalu melakukan pekerjaan itu dengan baik. Bagaimana dengan upah? Upah itu akibat dari pekerjaan. Ya, ganjaran ataupun juga gaji itu adalah akibat dari pekerjaan. Karena itu saudara, orang yang memfokuskan hanya pada penghasilan, maka hidupnya akan penuh dengan kekecewaan. Kenapa? Karena dia seumur-umur tidak akan pernah merasa cukup. Dia seumur-umur kurang, gitu ya. Ya, lalu kemudian bagaimana? Tapi kalau orang yang fokusnya pada pekerjaan, orang yang fokusnya melakukan pekerjaan dengan baik, maka dia akan terus berjuang, dia terus berusaha. Maka, saudara, apa yang kita kerjakan dengan baik dan apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu adalah sebuah kepastian kita akan mendapatkan imbalan dengan baik. Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan baik, maka kita akan dihargai orang, kita akan mendapat penghargaan, kita akan pun juga diberi reward. Kita akan diberikan dengan sungguh-sungguh. Ya, lalu kemudian orang lain pun juga akan memberikan penghargaan. Karena itu, saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, lalu apa arti pekerjaan yang kita lakukan? Ya, pekerjaan kita, profesi apapun, baik di dalam rumah tangga atau dimanapun yang kita kerjakan, semata-mata adalah menyatakan kasih Tuhan. Menyatakan karya pelayanan. Dan menyatakan talenta yang Tuhan beri untuk kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi apa yang kita kerjakan itu semata-mata kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau kita semakin kita menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita pun juga akan semakin diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan, ya setiap orang, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Karena itulah saudara, kita diberkati untuk menjadi berkat. Melalui karya dan pekerjaan kita diberi pekerjaan untuk menyatakan berkat Tuhan melalui karunia dan talenta yang melayani sesama. Sehingga akan ada sukacita bagi banyak orang. Dan semua orang beroleh berkat. Terpujilah Tuhan. Amin. Langsung doa syafaat? Belum, Pak. Nanti. Oke. Baik. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Erik, kita akan melakukan persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Persembahan yang dihimpun dapat dimasukkan ke amplop dan diserahkan pada saat ibadah minggu atau ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 63302708060 atas nama Margareta Desma. Kita akan menyanyikan lagu persembahan sebagai dan kita dari PKJ 146 ayatnya yang pertama, bawa persembahan.
persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, jangan wajahmu. Tanda sukacitamu, bawa persembahan dan syukur. Ya Pak, doa persembahan dan doa syafaat oleh Pak Pendeta Erik. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih bahwa di saat ini ketika kami berlelah melakukan banyak tugas dan pekerjaan kami yang menjadi bagian tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang selalu menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesabaran, memberikan kami ketekunan, dan bahkan dalam karya dan pekerjaan kami dimanapun, kami boleh menyadari itu adalah anugerah dan berkat Tuhan yang terindah. Sehingga melalui berkat Tuhan itulah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah di saat ini Tuhan Allah Bapa, kami bekerja adalah karena kami harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui peran kami untuk memberkati, maka kami pun juga akan diberkati. Berkati juga seisi keluarga kami, meski di tengah-tengah pergumulan-pergumulan, dan bahkan ada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami berdoa bagi Ibu Aminah Baim, Tuhan boleh berikan jamahan yang memulihkan. Dan bahkan di tengah-tengah wabah corona ini, ada banyak saudara-saudara kami terinfeksi, tetapi juga ada banyak saudara-saudara kami yang Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan kembalikan ke tengah-tengah kehidupan yang wajar. Karena itulah Tuhan Allah Bapa di saat ini, Tuhan lawat keluarga lepas keluarga. Tuhan jugalah yang tahu apa yang kami gumuli. Tuhan mengerti benar apa yang menjadi persoalan setiap kami. Maka kami dengan sungguh merasakan karya dan pertolongan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, yang menopang, dan sumber kekuatan yang memberikan pengharapan kepada kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, bagaimana sukacita kami memberikan persembahan dan kami menyerahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui karya gereja Tuhan di GKP Cakung, maka kami pun juga boleh dengan sungguh menyerahkan diri dan menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Mari bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama, kita harus membawa berita dan kata-kata selanjutnya. Kita harus membawa beri ada dua dan damai yang menetap dan damai yang menetap di gerbang pagi dan menjadi siang. Sesanya telah menemani dan cemerlang. Silakan Bapak untuk baik Bapak Ibu, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin
selesai. Kebaktian selesai. Shalom. Ya. Dadah, Opa. Ya, mari.